Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Rama Nugraha dengan nomor induk mahasiswa 110120000046. Tujuan dari pembuatan video ini yaitu guna memenuhi tugas individu dari mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Dan di video kali ini saya akan menjelaskan apa itu manajemen sumber daya manusia. Pertama, definisi manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia pada dasarnya adalah praktek merekrut, mempekerjakan, memutasi, dan mengelola karyawan di sebuah organisasi atau perusahaan. Departemen ini biasanya bertanggung jawab untuk membuat, menerapkan, dan mengawasi kebijakan yang mengatur karyawan dan hubungan perusahaan dengan karyawannya, termasuk juga membuat struktur organisasi yang ideal untuk dijalankan. Manajemen sumber daya manusia merupakan divisi yang berperan dalam mengembangkan potensi karyawan sebuah perusahaan sebagai aset bisnis. Jika aset tersebut dikelola dengan baik, didukung juga dengan menggunakan sistem aplikasi yang baik, maka produktivitas karyawan pun juga makin efektif dan alhasil dapat memaksimalkan profit perusahaan. Divisi ini akan membekali karyawannya dengan berbagai pengetahuan tentang perusahaan, fasilitas yang diperlukan, pelatihan, pembinaan, layanan administrasi, dan sebagainya. Semua itu dipenuhi oleh manajemen sumber daya manusia demi tercapainya tujuan perusahaan. Yang kedua yaitu pentingnya manajemen sumber daya manusia. Tujuannya adalah untuk memajukan visi perusahaan serta membantu terkait pengadaan pelatihan dan pengembangan karyawan demi tercapainya target yang telah ditetapkan. Manajemen sumber daya manusia merupakan bagian penting dalam mempertahankan atau meningkatkan kesehatan bisnis. Selain itu, manajemen sumber daya manusia juga berperan penting dalam memonitor atau memantau keadaan pasar kerja untuk membantu suatu perusahaan agar tetap kompetitif. Selanjutnya, ada komponen manajemen sumber daya manusia. Komponen manajemen sumber daya manusia biasanya terdiri dari pimpinan, pengusaha, dan karyawan. Pengusaha adalah setiap orang yang menginvestasikan modalnya untuk memperoleh pendapatan, dan besarnya pendapatan itu tidak menentu, tergantung pada laba yang dicapai perusahaan tersebut. Selanjutnya, peranan manajemen sumber daya manusia. Peran fungsi sumber daya manusia dan manajemen sumber daya manusia terbilang penting, yakni menentukan faktor produksi, membangun, serta mengembangkan perusahaan. Jika tidak ada sumber daya manusia yang mumpuni dan memadai, pastinya secara otomatis perusahaan akan gagal meraih tujuan yang ingin dicapai. Selanjutnya, perkembangan manajemen sumber daya manusia. Perkembangan manajemen sumber daya manusia didorong oleh kemajuan peradaban, pendidikan, ilmu pengetahuan, dan tuntutan daya saing barang dan jasa yang dihasilkan. Para ahli pada abad ke-20 mengembangkan manajemen sumber daya manusia menjadi suatu bidang studi yang khusus mempelajari peranan dan hubungan manusia dalam mencapai tujuan organisasi. Selanjutnya ada metode pendekatan MSDM. Metode pendekatan MSDM ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, pendekatan mekanis. Yang kedua, pendekatan paternalis. Dan yang ketiga, pendekatan sistem sosial. Yang pertama yaitu pendekatan mekanis. Pendekatan mekanis ini apabila ada permasalahan yang berhubungan dengan tenaga kerja, maka unsur manusia dalam organisasi disamakan dengan faktor produksi lain, sehingga pimpinan perusahaan cenderung menekan pekerjaan dengan upah yang minim sehingga biaya produksi rendah. Yang kedua ada pendekatan paternalis. Pendekatan paternalis merupakan suatu konsep yang menganggap manajemen sebagai pelindung karyawan. Yang ketiga, ada pendekatan sistem sosial. Pendekatan sistem ini merupakan suatu pendekatan yang dalam pemecahan masalah selalu memperhitungkan faktor-faktor lingkungan, sehingga setiap ada permasalahan diharapkan dapat dipecahkan dengan sebaik mungkin, dengan resiko yang kecil, baik bagi pihak tenaga kerja maupun pemberi kerja. Yang selanjutnya ada fungsi manajemen sumber daya manusia. Fungsi manajemen sumber daya manusia ini berperan penting untuk menentukan kualitas sumber daya manusia dalam suatu perusahaan. Manajemen sumber daya manusia
akan melakukan perencanaan terkait perekrutan dan pengembangan sumber daya manusia, serta melakukan seleksi dan penarikan yang terkait dengan kualitas individu dari sumber daya manusia tersebut. Dan fungsi manajemen sumber daya manusia terbagi menjadi 7. Yang pertama, staff atau employment. Staff atau employment ini berfungsi atau berperan penting dalam membantu perusahaan merekrut sumber daya manusia yang berkualitas dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya. Yang kedua ada performance evaluation. Performance evaluation ini berfungsi terhadap serangkaian pembinaan dan pengawasan terhadap tenaga kerja. Hal ini diharapkan dapat memudahkan perusahaan dalam mengawasi karyawan atau calon karyawan terpilih. Yang ketiga ada compensation. Compensation ini berfungsi mengatur mengenai gaji karyawan dalam perusahaan. Yang keempat, ada training and development. Training and development ini berfungsi sebagai pusat pelatihan untuk seluruh elemen sumber daya manusia dalam perusahaan. Yang kelima, ada employee relation. Employee relation ini berfungsi sebagai pihak yang berupaya membangun relasi dengan pihak lain yang terkait dengan tenaga kerja seperti serikat pekerja. Yang keenam, ada personal research. Personal research ini berfungsi untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi karyawan dalam lingkungan perusahaan. Dan yang terakhir ada safety and health. Safety and health ini berfungsi sebagai memberikan jaminan keselamatan kerja dan kesehatan bagi elemen sumber daya manusia dalam organisasi perusahaan. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.